menjelaskan bahwa terkait dengan permohonan merek, semua pihak, baik orang ataupun badan hukum, perlu. Ini atas perintah pakar. Kalau nanti ditanya Pak Sekjen, nanti pakar yang kasih tahu. Baik, semua pihak, baik orang ataupun badan hukum, itu berhak mengajukan permohonan merek. Itu yang pertama yang harus dipahami. Tetapi tidak semua pihak yang mengajukan merek, permohonan merek, serta merta akan berhak mendapatkan merek atau perlindungan hukum merek. Nasib daripada sebuah permohonan merek itu pasti ada satu di antara dua. Yang pertama adalah didaftar, yang kedua ditolak. Jadi kalau dia nggak didaftar, dia pasti ditolak. Dan yang hanya memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan substantif saja yang berhak kemudian diberikan merek atau didaftar. Dan ketika tidak memenuhi persyaratan administratif, itu dianggap ditarik kembali. Kalau tidak memenuhi nanti persyaratan substantif, dia akan dianggap ditolak. Oleh karena itu, maka publik harus tahu bahwa sebenarnya proses untuk mendapatkan merek itu memiliki tahapan. Ya, ada tahapan-tahapan. Ketika seseorang atau pihak mengajukan permohonan merek, maka akan dilakukan pemeriksaan formalitas. Ada jangka waktunya yang diatur dalam undang-undang sekian lama, 15 hari, kemudian akan dipublikasi. Dipublikasi ini selama 2 bulan untuk menerima tanggapan daripada publik. Jadi siapa saja ketika pada saat dipublikasi itu boleh mengajukan oposisi kepada kita atau semacam keberatan. Saya keberatan dengan merek ini, sebenarnya dia tidak berhak. Silakan, semua pihak boleh mengajukan keberatan dengan argumen yang jelas. Jangan juga tanpa argumen. Saya tidak setuju dengan merek ini diberikan kepada si A karena sebenarnya dia tidak berhak, dia niru punya orang lain, numpang sama ketenaran orang lain atau bla 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 bla. Silakan saja mengajukan berbagai macam argumen. Dan itu semua akan dijadikan sebagai dasar pada pemeriksaan substantif. Di pemeriksaan substantif ini kemudian yang akan menentukan apakah dia nanti berhak didaftar atau ditolak. Dan dasar yang digunakan oleh teman-teman di pemeriksa merek untuk menentukan apakah dia berhak didaftar atau ditolak itu hanya ada 2 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu pasal 20 dan 21 dengan bahasa negatif di sana. Bahasa negatif. Intinya sebenarnya adalah semua tanda yang dapat dijadikan sebagai merek itu dapat diberi. Kemudian undang-undang memberikan penegasan kecuali ditolak untuk hal-hal sebagai berikut. Jadi pasal 20 dan 21 itu adalah memberikan negasi untuk semua tanda yang dimohonkan oleh orang sebagai merek yang tidak layak untuk diberikan merek. Jadi yang lainnya, hal yang lain yang harus diperhatikan oleh pemohon merek yang mengajukan merek adalah etiket baik. Itu menjadi penting. Karena ketika mengajukan merek dengan etiket yang tidak baik atau tidak punya integritas, saya bisa pastikan akan mengalami kelelahan. Ya, karena akan berproses cukup panjang. Dia sendiri sebenarnya akan mengeluarkan effort yang lebih besar, biaya lebih besar, karena pasti akan ada gugatan keberatan dari berbagai macam pihak, akan menimbulkan berbagai macam hal ya pada nantinya. Nah, terkait dengan merek yang isu sekarang ini lagi ada, yaitu adalah Citayam Fashion Week, itu telah ada 4 permohonan sebenarnya sampai dengan tanggal 25 ini ada 4 permohonan yang diajukan ke kita. Ya. Ada di 2 jenis, di barang, di jasa ada 2 merek, dan di barang namanya ya. Di barang ada 2 juga. Jadi yang berkaitan dengan barang ada 2 dan yang berkaitan dengan jasa juga ada 2. Yang menyebut secara langsung yang namanya adalah Citayam Fashion Week itu 3
dan kemudian belakangan baru didaftarkan kemarin tanggal 25, itu hanya Citayam saja. Ya, dia menggunakan kata Citayam saja, itu adalah PT Stik Industri Palekat baru kemarin diajukan. Nah, dari 4 permohonan yang ada, per tanggal 25 Juli kemarin, PT Indigo, bukan PT Indigo, pemohon dengan atas nama Indigo Aditya Nugroho telah mengajukan penarikan kembali. Ya, ini adalah kita sangat apresiasi sikap ini. Ya, beliau adalah secara fair mengatakan bahwa saya menarik diri karena beliau mungkin bakal beranggapan ini telah menimbulkan polemik dan seharusnya menjadi milik umum karena memang Citayam Fashion Week itu adalah telah menjadi kata yang umum kemudian diambil oleh sekelompok orang untuk digunakan, ya seperti itu. Nah, harapan kita sebenarnya supaya tidak menjadi berkelanjutan polemik ini di masa mendatang, pihak-pihak juga yang telah mengajukan mengambil sikap yang sama sebaiknya dengan sikap daripada Mas Indigo Aditya Nugroho ini untuk ditarik kembali sehingga ini tidak berkelanjutan prosesnya di tempat kita. Karena kalau sudah ditarik kembali, di close. Tapi kalau belum, ini akan mengalami proses yang cukup panjang.